Perkenalkan, saya Elsa Mengseselayan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem manajemen basis data yang saya ambil dari studi kasus pada Lembaga Kursus EduSmart. Lembaga Kursus EduSmart adalah pusat pelatihan profesional yang menawarkan berbagai program khusus bagi siswa, mahasiswa, dan pekerja. Kursus yang tersedia mencakup berbagai bidang seperti bahasa asing, pemrograman, desain grafis, akuntansi, dan keterampilan komunikasi. Setiap siswa yang ingin mengikuti kursus harus mendaftar terlebih dahulu dan dapat memilih lebih dari satu kursus. Setiap kursus memiliki kode unik, instruktur yang mengajar, durasi, biaya, serta jadwal kelas yang berbeda. Pembayaran kursus dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk cicilan. Setelah menyelesaikan kursus, siswa mengikuti ujian dan jika lulus akan mendapatkan sertifikat resmi dari EduSmart. Aturan bisnis yang pertama, setiap calon siswa yang ingin mengikuti kursus harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Saat mendaftar, siswa wajib mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, serta memilih kursus yang akan diikuti. Setelah terdaftar, sistem akan memberikan nomor peserta yang unik untuk setiap siswa. Yang kedua, di EduSmart, setiap kursus memiliki kode kursus, nama kursus, durasi kursus, serta biaya kursus. Nah, setiap kursus ini diajarkan oleh seorang instruktur yang memiliki NII, yaitu nomor induk instruktur, nama spesialisasi, data-data sertifikasi yang dimiliki, serta jadwal mengajar. Seorang instruktur dapat mengajar lebih dari satu kursus dan satu kursus hanya boleh diajarkan oleh satu instruktur. Yang ketiga, satu bidang kursus terdapat beberapa kelas, antar satu kelas dengan kelas lainnya yang memiliki jadwal yang berbeda. Yang keempat, setelah pendaftaran selesai, siswa harus membayar biaya kursus sesuai dengan metode pembayaran yang tersedia, seperti tunai, transfer bank, kartu kredit, atau cicilan. Nah, sistem mencatat setiap transaksi pembayaran dengan informasi seperti nomor pembayaran, identitas siswa, jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran, dan status pembayaran lunas atau belum lunas. Jika siswa memilih metode cicilan, maka sistem akan mencatat jumlah cicilan serta tanggal jatuh tempo setiap pembayaran. Terus yang kelima, setelah pembayaran diterima, siswa akan dimasukkan ke dalam jadwal kelas yang telah ditentukan nih. Setiap kelas memiliki kode kelas, data kursus, data instruktur, serta tanggal dan waktu pelaksanaan. Nah, status kehadiran hadir atau tidak hadir, sakit atau izin, siswa dalam setiap pertemuan kelas akan dicatat dalam sistem. Terus yang terakhir yaitu 6, pada akhir kursus, siswa harus mengikuti ujian akhir sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Nah, hasil ujian ini dicatat dalam sistem dengan informasi seperti nilai ujian, serta status kelulusan, lulus atau tidak lulus. Nah, jika siswa lulus, mereka akan mendapatkan sertifikat resmi dari EduSmart. Nah, data sertifikat mencakup tanggal penerbitan serta nomor sertifikat. Nah, siswa yang belum melunasi biaya kursus tidak diperkenankan mengikuti ujian sertifikasi. Perkenalkan, nama saya Fahrozi. Eh, saya akan mengidentifikasi aturan bisnis yang ini yang sudah dijelaskan oleh Ca. Nah, di sini eh, dari aturan bisnis itu kita akan menentukan entity dan atributnya. Nah, di sini ada eh, entitas pendaftaran. Entitas pendaftaran itu memiliki eh, ID pendaftaran sebagai produk key, ID khusus sebagai produk key, ID pembayaran sebagai produk key, ID siswa sebagai produk key. Terus ada status tanggal pendaftaran. Yang kedua itu ada entitas siswa. Nah, di sini ada atributnya, ada ID siswa sebagai produk key, ID khusus sebagai produk key, ID pembayaran sebagai produk key, terus nama, tanggal lahir, alamat, telepon, email. Terus yang ketiga ada entitas pembayaran. Di sini ada ID pembayaran sebagai premi key, jenis pembayarannya, terus bukti pembayaran, status, tanggal pembayaran. Terus ada entitas kursus, yaitu ada ID kursus sebagai premi key, ID instruktur sebagai premi key, terus nama, biaya kursus. Terus selanjutnya ada entitas instruktur. Entitas instruktur memiliki atribut ID instruktur sebagai PWK, nama, spesialis, terus ada lisensinya atau sertifikat yang mendapatkan sertifikatnya. Nah, terus ada entitas kelas. Nah, entitas kelas ini memiliki
atribut ID kelas sebagai primary key, nama, kapasitas, terus ruangannya. Nah, terus di sini ada entitas ujian, terus sama, terus atributnya ada ID ujian sebagai primary key, ID siswa sebagai primary key, ID kelulusan sebagai primary key, terus nilai dari hasil ujiannya. Nah, terus di sini ada entitas sertifikat. Entitas sertifikat itu memiliki atribut ID sertifikat sebagai boarding key, terus tanggal terbit sertifikatnya, terus nilai akhirnya. Nah, terus di sini juga ada entitas asosiatif. Entitas asosiatif itu muncul ketika ada many to many atau bisa disebut juga entitas lemah. Nah, di sini ada jadwal jadwal ujian. Nah, atributnya itu ada ID jadwal sebagai polling key, terus ada ID ujian polling key, ID siswa sebagai polling key, ID kelas sebagai polling key, terus ada tanggal ujian, terus keterangannya. Terus di sini juga ada jadwal kursus, ada ID jadwal sebagai polling key, terus ID ujian sebagai ID jadwal sebagai polling key, ID ujian sebagai polling key, ID kursus sebagai polling key, terus ada tanggal kursus sama keterangannya. Terus di sini juga ada entitas kehadiran. Nah, ada ID kehadiran sebagai primary key, terus ada ID siswa sebagai Virgin key, terus ada ID kursus sebagai Virgin key, terus ada statusnya, status kehadirannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hafiz Maulana. Di sini saya akan membahas tentang IRD. Jadi IRD itu terdapat relasi dan kardinalitas. Yang pertama itu yang kita dapatkan dari aturan pertama. Ada setiap siswa melakukan pendaftaran itu many to one. Lalu ada kedua, karena siswa mendaftar lebih dari satu dan kursus juga lebih dari satu, maka terdapat kardinalitas many to many dengan entitas asosiatifnya kehadiran. Lalu aturan kedua, setiap kursus diajarkan oleh seorang instruktur. Tentu many to one. Lalu yang kedua, seorang instruktur boleh mengajar lebih dari satu kursus. Dan satu kursus hanya boleh diajarkan oleh satu instruktur. Jadi one to many. Aturan ketiga, terdapat satu bidang kursus memiliki beberapa kelas. Maka jika terdapat beberapa kursus, kardinalitasnya menjadi many to many dengan jadwal kursus sebagai entitas asosiatif atau entitas penghubung. Yang keempat, aturan keempat, siswa harus membayar biaya kursus jika telah selesai melakukan pendaftaran itu many to one. Lalu ada aturan kelima, siswa akan dimasukkan ke dalam kelas yang telah ditentukan. Di sini kita menyimpulkan setiap siswa akan mengikuti beberapa kursus yang telah diambil sehingga status kehadiran itu menjadi entitas asosiatif antara kursus dan siswa. Lalu aturan keenam, setelah menyelesaikan kursus, siswa akan mengikuti ujian. Kardinalitasnya itu many to many. Karena kan eh, ujian itu yang ujian itu memiliki beberapa kursus, terdapat di beberapa kursus dan siswanya juga lebih dari satu. Maka maka asosiatif entitasnya atau entitas asosiatif adalah jadwal ujian. Jika siswa lulus, maka akan mendapatkan sertifikat. Nah, karena kursusnya ini ada beberapa dan juga siswa yang mengikutinya itu lebih dari satu, maka kardinalitasnya begitu ini dengan entitas asosiatifnya itu eh, status kelulusan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari IRD. Nah, ini adalah skema IRD-nya, yaitu siswa penentuan ke pendaftaran. Pendaftaran ini melakukan pembayaran, itu many tuan juga. Terus dari pendaftaran ini, siswa memilih beberapa kursus. Nah, siswa ke kursus itu many to many, sehingga kehadiran menjadi entitas asosiatif. Dan lalu ada instruktur itu mengajar ke kursus. Instruktur mengajar ke kursus itu, instruktur bisa mengajar beberapa kursus, dan kursus hanya boleh diajarkan dan setiap kursus hanya boleh diajarkan oleh satu orang instruktur. Lalu dari beberapa kursus ini terdapat juga beberapa kelas, sehingga kardinalitasnya itu many to many, jadi jadwal kursus. Nah, setelah itu ada relasi antara ujian dan sertifikat itu, beberapa ujian tentunya bakalan mendapatkan beberapa sertifikat juga, sehingga status kelulusan menjadi associative entities-nya. Dalam siswa
dalam siswa melakukan ujian itu terdapat kardinalitas many to many, yaitu entitas asosiatifnya jadwal ujian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, struktur database sistem manajemen khusus EDUSMA dalam bentuk vertikal database model. Model ini dirancang untuk mengelola proses pendaftaran, pembayaran, kehadiran, ujian, hingga penerbitan sertifikat secara pertama ada entity pendaftaran. Ini mencatat siapa siswa yang mendaftar, kursus yang dipenuhi, pembayaran yang dilakukan, serta status pendaftarannya. Lalu selanjutnya ada pembayaran. Oh ya, di entity pendaftaran ada foreign key berupa ID kursus dan ID pembayaran serta ID siswanya untuk menjelaskan korelasi dari entity pendaftaran dengan beberapa entity yang tadi. Lalu selanjutnya ada entity pembayaran. Setiap pendaftaran itu memiliki data pembayaran. Di sini kita simpan titik pembayarannya, bukti transaksi, status, dan tanggal pembayaran. Lalu selanjutnya ada entity siswa yang menyimpan data pribadi peserta seperti nama, kontak, dan juga dikaitkan dengan kursus yang diambil serta status pembayaran. Selanjutnya ada kehadiran. Kehadiran ini digunakan untuk memantau partisipasi siswa di kelas. Data ini penting untuk menentukan apakah siswa memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Lalu selanjutnya ada kursus dan instruktur. Kursus ini merupakan inti dari sistem, sehingga setiap kursus itu memiliki nama, biaya, dan terhubung ke instruktur yang mengajar lengkap dengan keahlian dan lisensi dari instruktur tersebut. Selanjutnya ada sertifikat dan status kelulusan. Setelah ujian, siswa akan mendapatkan sertifikat. Jika lulus, status kelulusan disimpan di entity status kelulusan yang menunjukkan apakah siswa berhasil atau tidak. Lalu ada ujian jadwal ujian. Ujian ini mencatat nilai yang diperoleh siswa, sementara ujian mengatur kapan dan di kelas mana ujian itu berlangsung. Kita juga memiliki jadwal kursus yang menentukan kapan kursus dilaksanakan dan di kelas mana. Dengan struktur ini, sistem Edumart mampu mengelola seluruh siklus pembelajaran dari pendaftaran hingga kelulusan secara menyeluruh dan efisien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.